Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Hyuyin Channel. Seperti biasa, Mimin akan menceritakan kisah kepahlawanan Chu Xingyun dalam anime Spirit Sword Sofrek. Selamat menyaksikan. Waktu berlalu 1 menit dan 1 detik, dan dalam sekejap 8 jam berlalu. Dalam 8 jam, Chu Xingyun mengendalikan pedang kuno bintang 7 dan melintasi biksu biasa dengan kecepatan yang tak terbayangkan. Butuh waktu seminggu untuk melintasi jarak. Akhirnya, rute berakhir, dan melihat ke atas, gunung yang gelap dan besar muncul di depan Chu Xingyun. Melihat gunung besar ini, Chu Xingyun tidak bisa menahan kagum. Ini adalah pertama kalinya Chu Xingyun hidup begitu besar, melihat gunung yang sangat indah dengan matanya sendiri. Ratusan mil melintasi gunung, menjulang tinggi ke langit. Berdiri di kaki gunung, menatap gunung ini, seluruh dunia tampaknya ditutupi oleh gunung besar. Mengambil napas panjang, Chu Xingyun mengendalikan pedang kuno Seven Stars dan terbang menuju puncak gunung dengan kecepatan penuh. Tepat setelah terbang keluar, tubuh Chu Xingyun tiba-tiba jatuh. Mengerutkan alisnya, Chu Xingyun jelas bisa merasakan bahwa ketika ketinggian naik ke ketinggian 100 meter, berat badan langsung berlipat ganda. Chu Xingyun mengendalikan pedang kuno bintang 7 dan langsung membuka 2 elemen-elemen magnetik 5 elemen. Di bawah dorongan besar, tubuh Chu Xingyun terus mendaki ke arah puncak gunung. Selama pendakian sepanjang jalan, ketinggian 100 meter segera melintasi masa lalu. Segera pada 200 meter, meskipun Chu Xingyun sudah memperkirakan, tubuhnya tiba-tiba jatuh dan hampir jatuh di lereng bukit. Pada ketinggian 200 meter, Chu Xingyun jelas merasa bahwa berat tubuhnya 3 kali lipat. Menggelengkan kepalanya, Chu Xingyun membuka set ketiga dari 5 elemen-elemen arai magnet campuran. Selama pendakian yang lambat, berat Chu Xingyun bertambah 2 kali lipat setiap 100 meter. Akhirnya, ketika ketinggian Chu Xingyun mencapai 3.650 meter, 365 elemen 5 elemen arai magnet di atas pedang kuno 7 bintang semua dibuka. Sejauh ini, berat Chu Xingyun adalah 365 kali lebih berat dari kaki gunung. Menatap puncak gunung, pada saat ini, lokasi Chu Xingyun hanya di kaki gunung, jauh dari puncak gunung. Dengan menghela nafas panjang, Chu Xingyun tahu bahwa elemen 5 elemen arai magnetnya jelas terlalu elementer dan terlalu dangkal untuk memberikan kekuatan yang cukup. Dibandingkan dengan peningkatan kekuatannya sendiri, susunan magnetik elemen bibrida 5 elemen jauh di belakang, dan tidak lagi cocok untuk penggunaan sehari-hari. Dengan sedikit tatapan, Chu Xingyun langsung menginspirasi monumen kuno angin. Dalam sekejap, sebuah siklon emas muncul meraung di sekitar tubuh Chu Xingyun. Prasasti kuno angin, di bawah negara bagian Sengsing, berat tubuh Chu Xingyun turun sebanyak 10 kali. Awalnya, berat Chu Xingyun adalah sekitar 200 kati. Tapi setelah keadaan Sengsing dinyalakan, berat badan Chu Xingyun turun menjadi sekitar 20 kati. Setelah bobot berkurang 10 kali, berat yang dibawa oleh pedang kuno Qixing langsung berkurang 10 kali, hampir dalam keadaan pedang telanjang. Di antara saat-saat berpikir, pedang kuno Qixing naik ke udara secara instan, dan puncak gunung yang seperti panah melompat melewati. Setelah kehilangan 10 kali berat, ketinggian yang bisa dijangkau oleh pedang kuno 7 bintang juga langsung meningkat 10 kali lipat. Awalnya, berat 200 kati Chu Xingyun hanya mencapai maksimum 3.600 meter. Tapi setelah kehilangan 10 kali berat, ketinggian yang bisa dicapai Chu Xingyun telah meningkat 10 kali lipat mencapai 36.000 km. Saat ketinggian meningkat, angin gunung menjadi lebih kuat. Angin gunung yang mengamuk datang, dan pakaian Chu Xingyun berkibar dan terbang ke puncak gunung dengan kecepatan yang tak terbayangkan. Ditangguhkan di atas puncak gunung, Chu Xingyun berdiri dengan bangga di atas pedang kuno bintang 7, yang menghadap ke bumi yang luas dan pegunungan yang megah. Perhatikan baik-baik, di puncak gunung tepat di bawah, ada siluet pertempuran, deras. Gunung gelap itu datar di atas gunung dan merupakan platform dengan diameter puluhan ribu meter. Hanya ada satu pintu masuk ke puncak gunung. Pada saat ini, 2 beruang raksasa, ditutupi kulit batu abu-abu, menutup pintu masuk dengan kuat. Pada saat yang sama, seekor kera purba dan seekor sapi ajaib melambaikan tongkat mereka dan membombardir binatang-binatang buas batu yang bergegas naik dari dasar gunung. Adapun mengapa binatang-binatang jiwa batu itu tidak punya otak untuk bergegas ke puncak gunung, itu bukan kebijaksanaan mereka. Melihat sekeliling, lebih dari 3.000 kecoak yang panjangnya lebih dari 1 meter, merangkak dengan cepat di tanah, terus-menerus menggambar binatang jiwa batu dari semua sudut di bawah gunung. Melihat binatang jiwa batu, di bawah godaan kecoak mereka berbaris dan berjalan menuju puncak gunung. Chu Xingyun tidak bisa membantu tetapi diam-diam dikagumi, efisiensi ini terlalu tinggi. Melihat dengan cermat pada 5 orang itu, sekarang orang-orang ini bahkan telah mencapai bintang biru. Budidaya medan perang junior Taiko sangat mudah.
Meskipun setelah dipromosikan ke Blue Mansions, kekuatan jiwa yang akan diserap meningkat 10 kali lipat, tetapi menurut efisiensi dari orang-orang ini, tidak akan butuh waktu lama sebelum mereka dapat dipromosikan ke Blue Mansions. The Stone Soul Beast adalah jiwa perang kuno, memadatkan bebatuan di Black Mountain dan memadatkan monster. Di sini, Yuan Hong baru saja menghancurkan binatang jiwa batu dengan tongkat. Di sisi lain, di sudut di bawah gunung, tumpukan puing dengan cepat membeku dan membentuk binatang jiwa batu baru. Pada saat yang sama, seorang pejuang kecoa dengan cepat memanjat meludahkan racun, dan memimpin binatang jiwa batu sampai ke gunung. Setiap saat, setiap menit dan setiap detik, ada ribuan binatang jiwa batu di sekitar gunung. Di puncak gunung, di jalan menuju gunung, binatang-binatang buas batu berjejer satu demi satu, menginjak gunung satu demi satu, dan kemudian tidak menembak mati, atau mengetuk mati. Sementara Chu Xingyun menemukan beberapa orang di Yuan Hong, beberapa orang di Yuan Hong juga menemukan Chu Xingyun, dan mereka melambai penuh semangat pada Chu Xingyun. Dalam hatinya, Chu Xingyun melompat dari pedang kuno bintang 7 dan mendarat di puncak gunung. Pada saat yang sama, kecoa Kaisar Zun juga menarik semua pejuang kecoa. Melihat bagaimana Kaisar kecoa mengeluarkan air liur, Chu Xingyun menggelengkan kepalanya. Di antara pandangan pertama di sebelah kanan, 10.000 guci beracun Gu dikeluarkan dan diserahkan kepada Lord Kokroah. Memegang guci racun Wan Gu di tangannya, Kaisar Kokroa terus menggunakan wajahnya, menggosok guci racun Wan Gu dengan air mata di matanya. Pada suatu waktu, Kaisar Kokroa berpikir bahwa ia akhirnya akan kehilangan 10.000 guci beracun. Tapi saya tidak pernah berpikir bahwa setelah beberapa putaran dan belokan, guci racun Wan Gu kembali ke tangannya. Sambil menggelengkan kepalanya, Chu Xingyun tersenyum dan berkata, "Oke, jangan menghela nafas. Untuk menghindari mimpi-mimpi panjang, Anda masih bisa memperbaiki sesegera mungkin." Mengangguk dengan penuh semangat, Kaisar Kokroa benar-benar tidak ingin menunda sejenak, dan segera duduk di tanah, memurnikan dengan kecepatan penuh. Tidak lagi mengabaikan kecoa Kaisar Zun, Chu Xingyun menoleh dan menatap Yuan Hong, Niu Ram, Xiong Da, dan Xiong Er. Menghadapi ini, 4 pria besar dengan pinggang besar dan tinggi lebih dari 9 meter berlutut di tanah pada saat yang sama, dan dengan hormat memberi hormat kepada Chu Xingyun. Melambaikan tangannya, Chu Xingyun berkata, "Oke, semua orang adalah milik mereka sendiri, tidak perlu bersikap kasar, bangun." Menghadapi perintah Chu Xingyun, 4 barang keras kepala berdiri satu demi satu dan menatap Chu Xingyun dengan senyum di wajahnya. Setelah melihat Niu Ram dan Yuan Hong, dan Xiong Da dan Xiong Er, Chu Xingyun berkata, "Ada apa denganmu? Kamu sudah memiliki rumah mewah biru dan jiwa perang bintang 9, jadi mengapa terus buang di sini waktu?" Menghadapi pertanyaan Chu Xingyun, Yuan Hong tersenyum pahit, "Jika Anda tidak datang kepada kami tidak punya tempat untuk pergi." Setelah jeda, Yuan Hong melanjutkan, "Jika Anda tinggal di sini, Anda dapat mengasah keterampilan tempur Anda dan memperkuat tubuh Anda. Yang paling penting adalah, begitu elit binatang roh batu berkumpul di sini, kita mungkin mendapatkan kostum jiwa pria biru. Kostum Blue Man Soul." Mendengar kata-kata Yuan Hong, Chu Xingyun tidak bisa menahan senyum pahit. 30.000 gunung, hanya 3.000 batu jiwa elit binatang kental setiap hari, ini adalah 1/10 dari probabilitas. Dan bahkan jika elit makhluk jiwa batu terkondensasi, kemungkinan berhasil mengkondensasi kostum Mansou biru hanya sekitar 1%. Ketika keduanya digabungkan, kemungkinan mendapatkan kostum Blue Man Soul hanya 1/1000. Ini benar-benar membutuhkan keberuntungan, semoga berhasil. Melihat penampilan Chu Xingyun yang tidak setuju, Niu Ram berkata, "Bos, jangan meremehkan kami. Sejak saat ini, kami telah meringkas 6 buah Blue Man Souls." 6 potong. Mendengar kata-kata Niu Ram, mata Chu Xingyun tiba-tiba melebar, wajahnya tidak bisa dipercaya. Membuka mulutnya, Chu Xingyun berkata, "Keberuntunganmu terlalu bagus. Perlu untuk membunuh lebih dari 600 elit makhluk jiwa batu, bisakah kau memadatkan begitu banyak pakaian jiwa?" Sambil tersenyum, Niu Nang menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak. Sebenarnya, 3 medan perang ini terlalu berbeda." Setelah terdiam beberapa saat, Niu Ram melanjutkan, "Peluang elit Soul Beast di medan perang Taiko nomor 3 untuk memadatkan kostum jiwa bukanlah 1%, tetapi 1/10. 1/10. Mendengar kata-kata Niu Ram, Chu Xingyun tidak bisa tidak terkejut, tapi segera. Chu Xingyun menyadari sesuatu. Menyipitkan matanya sedikit, Chu Xingyun berkata, "Jika tidak ada yang terjadi, haruskah Anda menggunakan kekuatan dunia mayat hidup?" Kekuatan dunia mayat hidup. Mendengar pertanyaan Chu Xingyun, Niu Ram menggaruk kepalanya dan berkata dengan kosong, "Tidak. Kami hanya menggunakan tongkat untuk mengetuk dan menghancurkan, tidak ada kekuatan lain yang digunakan." Di tengah-tengah pembicaraan, Niu Ram mengambil batang besi campuran di tangannya dan tiba-tiba berkata, "Oleh bos, Yuan Hong dan saya telah menanam 2 batang besi ini di dunia necromancer. Apakah itu kekuatan dunia mayat hidup?" Mengangguk dengan jelas, Chu Xingyun tersenyum dan berkata, "Ini tidak mengherankan, kan? Ketika Anda membunuh binatang jiwa biasa, apakah sangat mudah untuk menyingkat tulang roh?
Mengangguk dengan penuh semangat, Yuan Hong berkata, "Ya, bos, jujur saja, kami sudah sedikit kecanduan. Anda tahu, setiap 7 atau 8 binatang jiwa batu yang dipenggal akan mengembunkan tulang roh, yang terasa hebat." Sekarang, mengangguk dengan jelas, Chu Xingyun tidak bisa melakukan apa-apa selain tersenyum pahit. Kekuatan dunia mayat hidup sangat istimewa. Sampai hari ini, Chu Xingyun belum menemukan prinsipnya. Tapi ada satu hal, kemungkinan tulang jiwa dan pakaian jiwa terkondensasi dengan diserang oleh serangan yang berisi kekuatan dunia mayat hidup meningkat 10 kali lipat. Jika benar-benar terinspirasi oleh Chu Xingyun, dibunuh oleh kekuatan dunia mayat hidup, itu pasti akan mengembun tulang roh, dan pasti akan memadatkan kostum jiwa. Di antara pikiran-pikiran, Chu Xingyun melihat sekeliling, dan ketika dia melihat pintu masuk platform gunung ditaburi dengan lapisan tebal tulang roh, yang jumlahnya tidak kurang dari ribuan. Menatap ke mata Chu Xingyun, Yuan Hong tersenyum dan berkata, "Meskipun kita sekarang memiliki jiwa perang bintang 9 biru rumah mewah, tubuh pertempuran kita belum diperkuat di tempat." Mengangguk kepalanya, Niu Ram berkata, "Ya, karena kurangnya sejumlah besar tulang roh, kami memilih untuk tinggal dan mendapatkan sejumlah besar tulang roh untuk memperkuat tubuh pertempuran." Membungkuk dan meraih segenggam tulang roh, Chu Xingyun berkata, "Mengapa ada begitu banyak tulang roh? Apakah lebih mudah bagi binatang roh batu ini untuk mengembunkan tulang roh?" Mengangguk kepalanya, Niu Ram berkata, "Ya. Pada dasarnya, untuk setiap 7 atau 8 makhluk jiwa batu, ada satu yang dapat mengembunkan tulang roh, dan sekali kental ada lebih dari 10, yang dapat mengembun hingga 20. Peks, lebih dari 10. Mendengar kata-kata Niu Ram, Chu Xingyun menghirup udara. Anda harus tahu bahwa meskipun jiwa binatang di medan perang kuno nomor 1 dan nomor 2 juga dapat mengembun tulang roh, setiap binatang jiwa umumnya mengembun hanya 1 tulang roh, dan paling banyak hanya 2 tulang roh. Ini 100.000 gunung berbeda. Mereka tidak terkondensasi di sini. Setelah terkondensasi, mereka akan mengembun setidaknya 10 keping. Paling banyak mereka dapat mengembun hingga 20 tulang roh. Outputnya telah meningkat 10 kali lipat. Setelah menarik napas panjang, Chu Xingyun berkata, "Oh, di puncak utama, berapa banyak tulang roh yang bisa saya dapatkan dalam sehari?" Menghadapi pertanyaan Chu Xingyun, Yuan Hong berkata, "Sejak saat ini, penghasilan harian kami telah stabil di lebih dari 30.000 tulang spiritual. Lebih dari 30.000 tulang roh." Mendengar nomor ini, senyum berkedip di mata Chu Xingyun. Gunung sederhana mungkin bukan apa-apa, tetapi jangan lupa bahwa sebenarnya ada lebih dari 30.000 puncak di 100.000 gunung. Dengan kata lain, jika Anda bisa menempati semua puncak, maka suatu hari, penghasilannya akan mencapai 1 miliar tulang roh. Lama bernafas, Chu Xingyun berkata, "Oke, lihat, mari kita pergi dari sini." "Apa? Pergi dari sini?" Mendengar kata-kata Chu Xingyun, Yuan Hong tertegun, dan kemudian berteriak, "Ini sangat bagus, mengapa saya harus pergi dari sini? Apakah ini baik di sini?" Dengan mengangkat bahu, Chu Xingyun tersenyum dan berkata, "Meskipun bagus di sini, tapi selain tulang roh, Anda tidak memiliki keuntungan lain, bukan?" Mengangguk, Yuan Hong berkata, "Jika kamu ingin terus meningkatkan, kamu harus pergi ke medan pertempuran menengah Taiko, tetapi untuk saat ini, kita tampaknya memiliki kekuatan itu." Menggelengkan kepalanya, Chu Xingyun hanya ingin berbicara, dan Xiongda di sebelahnya berkata, "Mengapa kamu begitu banyak masalah, ikuti saja Raja secara langsung." "Kami ingin mengikuti, Raja tidak selalu menginginkan kami." Mendengar kata-kata Xiongda, Chu Xingyun tidak bisa menahan senyum dan menggelengkan kepalanya, "Kalian berdua berani bersembunyi dariku, tapi sekarang kamu berani bicara." Menghadapi kata-kata Chu Xingyun, Xiongda meraih kepalanya dengan malu dan tidak tahu harus berkata apa untuk sementara waktu. Melihat kakak yang terdiam, Xiong Er berkata, "Raja, saudara-saudara kami ingin mengikuti Anda, mohon, jangan mengusir kami berdua, bukan?" Sambil menghela nafas, Chu Xingyun berkata, "Sebelumnya, itu karena dunia-dunia Qian Kun benar-benar membutuhkan orang untuk menjaganya, tapi sekarang, semuanya baik-baik saja, Anda harus tetap di sini." Mendengar Chu Xingyun akhirnya meninggalkan mereka, Xiongda dan Xiong Er bersorak. Memutar kepalanya, dia menatap Lord Kokroah, dan mengkonfirmasi bahwa itu akan memakan waktu sebelum pengorbanan selesai. Chu Xingyun berbalik, dan dengan lambaian tangan kanannya, dia mengeluarkan beberapa kotak tulang roh. Menunjuk ke tulang roh di tanah, Chu Xingyun berkata, "Oke, di sini ada beberapa tulang roh. Sementara tidak apa-apa sekarang, Anda harus bergegas dan memperkuat tubuh pertempuran." Melihat ragu pada Chu Xingyun, Yuan Hong berkata, "Raja, kerangka perang kita telah lama diperkuat, dan bahkan jutaan tulang roh telah dikumpulkan di tangan." Setelah mendengar kata-kata Yuan Hong, Chu Xingyun mengangguk tiba-tiba. "Jika Anda bisa mendapatkan lebih dari 30.000 tulang dalam satu hari, Anda bisa mendapatkan 100.000 tulang dalam 3 hari. Tentu saja, alasan mengapa begitu banyak tulang jiwa dapat diperoleh dalam satu hari adalah karena Yuan Hong dan Niu Ram menggunakan kekuatan dunia mayat hidup, dan kemungkinan kohesi tulang roh meningkat 10 kali lipat. Di permukaan, hanya ada 5 orang, Yuan Hong, Niu Ram, Xiongda, Xiong Er, dan Kecoak.
Tapi faktanya, bagaimana mungkin 3.000 prajurit kecoa yang dipadatkan oleh Lord Kokroa Emperor tidak masuk hitungan? Jika bukan karena pertempuran 3.000 kecoa, Soul Beast akan terus-menerus dibawa masuk. Efisiensi tempur 5 akan berkurang setidaknya 10 kali. Selain itu, apakah itu Xiongda dan Xiong-Er, atau Yuan Hong dan Niu Ram, kekuatan dan bakat mereka tinggi. Bahkan jika mereka mencari di dunia langit berbintang, berapa banyak yang bisa mereka temukan? Artinya, menurut tim 10 orang yang normal, seharusnya hanya ada 2 atau 300 tulang yang diperoleh dalam sehari, dan pasti tidak lebih dari 30.000. Faktanya, 30.000 tulang roh sudah sangat dekat dengan puncak gunung, dan total output per hari sudah mencapai batas. Mengetahui celah yang sangat besar ini, bakat Yuan Hongwu enggan pergi. Dengan upaya bersama dari 5 orang, produksi harian tulang roh sudah cukup untuk menahan total pendapatan 100 puncak. Menggelengkan kepalanya, Chu Xingyun juga malas omong kosong. Dalam gelombang besar, ia akan sepenuhnya menyempurnakan racun kecoa yang terhormat dari guci racun Wan Gu, serta Yuan Hong, Ram Niu, Xiongda, Xiong-Er, yang telah mendapatkan dimensi di antara. Setelah menempatkan 1000 tulang roh ke ruang dimensi di tanah, Chu Xingyun melompat ke pedang kuno bintang 7 dan bergegas kembali ke jalan. Sepanjang jalan, Chu Xingyun kembali ke Black Mountain City, dan untuk pertama kalinya, ia melaju menuju Spirit Array teleportasi kuno. Mulai sekarang, masalah arai roh teleportasi belum ditemukan, jadi Chu Xingyun memasuki arai roh teleportasi dengan lancar. Berdiri di atas susunan roh teleportasi, Chu Xingyun mengendalikan pikiran yang dalam dan dengan cepat mengubah susunan teleportasi kuno. Waktu berlalu 1 menit dan 1 detik, tetapi tidak ada yang mendesaknya sepanjang proses. Akhirnya, setelah 1/4 jam, Chu Xingyun akhirnya menunjukkan senyum puas, langsung menginspirasi arai teleportasi kuno, dan bergegas kembali ke medan perang Taikono. 1. Hanya 1/4 jam yang lalu, Chu Xingyun mendatangkan malapetaka dan menghancurkan semua garis rune yang mengarah ke medan perang Taikono. 2. Kecuali seseorang memiliki gambar dari susunan teleportasi kuno, dan mahir dalam keterampilan mengatur susunan teleportasi kuno, jika tidak ada yang bisa melewati susunan teleportasi untuk mencapai medan perang Taiko nomor 2 lagi. Setelah kembali ke medan perang Taiko, Chu Xingyun tidak buru-buru pergi, berdiri di barisan teleportasi, menutup matanya dan tidak berkata apa-apa. Untuk waktu yang lama Chu Xingyun mengirim formasi kuno dari Taiko Battlefield nomor 1 ke kehancuran. Seperti susunan teleportasi kuno dari Suire Battlefield nomor 3, rune dan garis yang mengarah ke Suire Battlefield nomor 2 dihancurkan. Sejak saat ini, medan perang Taiko nomor 2 yang dikelilingi oleh pegunungan Gintama benar-benar dipotong oleh Chu Xingyun. Kecuali seseorang dapat menyeberangi Gunung Roh, jika tidak ada cara yang bisa mencapai rawa Gintama, apalagi kota iblis. Terlepas dari apakah pegunungan Yinsan dapat dibatalkan, pertanyaan terbesar sekarang adalah bahwa tidak ada yang tahu sama sekali, di mana pegunungan Yinsan. Harus diketahui bahwa seluruh medan perang utama Taiko, area yang benar-benar telah dieksploitasi, kurang dari 20% dari total, dan 80% area lainnya adalah area yang tidak diketahui yang belum dieksplorasi. Selama ratusan juta tahun, meskipun ada orang yang mencoba menjelajahi daerah yang tidak diketahui, tetapi tidak ada yang bisa berhasil. Bahkan 10 penguasa teratas daftar kaisar telah jatuh di jalan eksplorasi. Ambil 100.000 gunung sebagai contoh, meskipun hanya ada lebih dari 30.000 gunung yang telah terbukti, tetapi terus pergi ke sana, pada kenyataannya, ada banyak gunung yang tak terhitung jumlahnya, tetapi, gunung-gunung itu sepenuhnya tertutup oleh malaria beracun dan rasa malu. Tidak bisa masuk lebih dalam. Karena itu, sampai sekarang, banyak orang masih percaya bahwa di antara 100.000 gunung, harus ada 18.000 gunung, tidak lebih dari 30.000. Nama 100,000 Mountains bukan yang sekarang disebut orang. Pada awal era Taiko ratusan juta tahun yang lalu, ada sebuah monumen batu di sini. 4 karakter besar yang terukir pada monumen batu adalah 100.000 gunung. Medan Perang Suire Junior adalah salah satu dari 3 medan perang Suire utama. Hanya sedikit lebih dari 10% area yang dikembangkan. Banyak orang sangat percaya bahwa jika medan perang Suire utama dapat diperluas, maka medan perang Suire primer, bahkan jika itu tidak dapat melampaui medan perang Suire menengah dan lanjutan, setidaknya dapat dikaitkan dengannya. Alasan utama mengapa medan perang Taiko adalah junior adalah bahwa ada terlalu sedikit daerah yang dikembangkan, yang semuanya merupakan daerah tingkat rendah. Medan perang Taiko menengah dan lanjutan telah membuka lebih banyak area, dan tipenya juga berbeda dari medan perang Taiko primer, sehingga mereka dibagi menjadi medan perang junior, menengah, tinggi, dan 3 tingkat. Setelah memotong semua lorong ke medan perang Taikono 2, Chu Xingyun tidak lagi berhenti, melangkah keluar, dan langsung kembali ke lantai 6 markas Suantian Xianmen. Melalui arai roh teleportasi di lantai 6, Chu Xingyun kembali ke kota iblis. Melihat ke ruang dimensi, Lord Kokroa telah menyelesaikan pemurnian guci racun Wan Gu. Pada saat ini, Kaisar Kecoa Zun sedang duduk di tanah. Di antara 4 lengan, 2 dari mereka memegang guci Wan Gu dengan erat, sementara 2 tangan lainnya dengan lembut membelai Wan Gu.
Guci racun. Melihat wajah tersenyum Kaisar Kokroa, Chu Xingyun juga senang untuknya. Sebagai seorang beku, sudah sangat senang menemukan caranya sendiri. Tetapi sekarang, Kaisar Kokroa tidak hanya menemukan jalannya, tetapi juga mendapatkan harta kesaksiannya. Dari perspektif kultivasi, bahkan Chu Xingyun sangat iri pada Lord Kokroa. Dengan lambaian tangan kanannya, Chu Xingyun melepaskan Yuan Hong dan 5 lainnya. Tiba-tiba mengubah lingkungan, salah satu dari 4 lengan kecoa Kaisar Zun tidak bisa membantu, memegang Guci Wan Gu erat-erat di lengannya, dan melihat sekeliling dengan waspada. Mengabaikan Kaisar kecoa yang aneh, Chu Xingyun melambaikan tangan kanannya, dan iblis kuno yang bersembunyi di bawah kolam air tanpa dasar dengan cepat naik dari air dan keluar dari air. Tubuh monster kuno adalah lotus besar dengan diameter 10 meter. Setelah merebut tubuh monster kuno, Chu Xingyun biasanya menyembunyikan monster kuno di air tanpa dasar, dan hanya memanggilnya ketika dia membutuhkannya. Dengan cara ini, bahkan jika Chu Xingyun tidak ada yang bisa menghancurkan kota iblis. Selama dewa tidak dihancurkan, bahkan jika seluruh Monster City hancur total, itu dapat dipulihkan dengan cepat. Setelah dewa dihancurkan, bahkan di kota teratai, semua daun teratai dan teratai utuh, mereka akan benar-benar layu dalam waktu singkat. Setelah memanggil monster kuno itu, tangan besar Chu Xingyun melambai, monster kuno itu mekar lapis demi lapis, dan mengirimkan 5 aliran udara virus, dan masuk ke tubuh 5 orang seperti Yuan Hong. Hanya sesaat, semangat juang 5 orang Yuan Hong dipromosikan dari semangat juang biru ke semangat juang merah. Dalam dentang, Chu Xingyun membuang 5 set kostum jiwa yang khusus ditinggalkan untuk mereka. Melihat itu, 5 set kostum Redman Soul, semua kostum Redman Soul Star. Melihat 5 set kostum jiwa di tanah, Yuan Hong tidak bisa menahan diri untuk berteriak, dan dia melihat ekspresi hantu. Niu Ram tidak jauh lebih baik, hidung sapi besar, bernapas dengan keras. Adapun Xiongda dan Xiong-er, 2 orang ini adalah yang paling nyata, dengan anggota tubuh mereka di tanah, mereka bergegas ke tumpukan pakaian jiwa untuk pertama kalinya, dan dengan cepat mengambil. Yang paling stabil, juga milik Kaisar Kecoa. Membenci bibirnya dengan jijik, Kaisar Kokroa dengan lembut membelai Guci Wan Gu di tangannya, dan berkata, lihatlah keberuntunganmu, bukankah hanya beberapa set rumah mewah merah campuran? Kalian meninggalkan beberapa untukku. Di tengah pidato, Kaisar Kokroa tidak bisa lagi berpura-pura. Guci racun Wan Gu dengan mudah dimasukkan ke dalam tubuh, dan tubuh kecoa Kaisar Zun menjelma menjadi 5, dan bergegas menuju tumpukan kostum kulit-kulit merah. Dia takut dia akan dirampok jika dia terlambat. Jangan melihat kecoa Kaisar Zun sudah memiliki Guci racun Wan Gu, tetapi untuk mengetahui, bahkan jika dibandingkan dengan Guci racun Wan Gu, kostum merah Man Soul ini dianggap sebagai harta. Dalam sekejap, kelima orang itu bergabung dalam sebuah kelompok, dan sampai akhir, semua bakat menemukan bahwa semua kostum jiwa orang kulit merah kebetulan terdiri dari 5 set, tidak banyak. Menghadapi ini, Yuan Hong tidak bisa menahan senyum pahit. Mengetahui hal ini sebelumnya, semua orang tidak akan malu untuk merebutnya. Tapi siapa yang bisa memikirkan harta yang begitu berharga? Chu Xingyun tampaknya membuang sampah, melemparkan tumpukan secara langsung, karena semua orang berpikir bahwa rumah-rumah merah ini tidak lengkap. Tidak perlu bagi Chu Xingyun untuk menjelaskan, 5 barang keras kepala dengan cepat duduk bersila dan memperbaiki 5 set rumah mewah merah. Segera, 5 orang bodoh berdiri dari tanah, merentangkan tangan mereka, dan dalam ledakan berderit, energi keras melonjak tanpa suara. Melihat Chu Xingyun dengan gembira, Yuan Hong berkata, Great King, dengan kostum Redman Soul ini, aku merasa aku bisa bertarung dengan tangan kosong dan memilih Stone Soul Beast. Kepala binatang batu jiwa. Mendengar kata-kata Yuan Hong, Chu Xingyun tidak bisa membantu tetapi tertegun. The Stone Soul Beast adalah roh perang kuno, makhluk jiwa terkondensasi yang dibentuk oleh kondensasi batu di Black Mountain. The Stone Soul Beast tingginya lebih dari 10 meter dan memiliki tubuh kekar, seluruh tubuh terdiri dari potongan-potongan batu gelap. Batu jiwa binatang tidak hanya kekar, tetapi juga sangat kuat, dan pertahanannya bahkan lebih dilebih-lebihkan. Oleh karena itu, tanpa mengandalkan kekuatan tentara jiwa, sulit untuk mengalahkan binatang jiwa batu yang kuat hanya dengan mengandalkan kekuatan anggota badan. Sambil menggelengkan kepalanya, Chu Xingyun berkata, oke, kamu tidak ingin membual di sini. Selanjutnya, kamu akan pergi bukan ke 100.000 gunung, tetapi ke padang rumput raksasa di luar. Padang rumput raksasa. Mendengar kata-kata Chu Xingyun, Yuan Hong dan Niu Ram bingung, dan jelas tidak mengerti apa yang dimaksud Chu Xingyun. Dihadapkan dengan permintaan beberapa orang, Chu Xingyun berkata, ini adalah kota Lotus Iblis, sebuah kota yang eksklusif untuk gerbang abadi Suantian kami, dan di luar kota Lotus Iblis itu adalah padang rumput raksasa, di mana ada sejumlah besar binatang jiwa mangga merah. Apa? Mendengar Chu Xingyun, Kaisar Kecoa Zun, Yuan Hong, Niu Ram, Xiongda, Xiong-er berteriak serempak. Menatap secara mendalam pada beberapa orang, Chu Xingyun berkata dengan suara yang dalam beberapa bulan ke depan Anda harus terus mempertahankan efisiensi dan berjuang untuk promosi awal jiwa perang ke bintang merah.
Setelah jeda, Chu Xingyun melanjutkan, setelah tiba di Nine Stars di Red Mansions, saya akan membantu Anda untuk dipromosikan menjadi Soul of Purple Mansions. Pada saat itu, saatnya bagi kita untuk pergi ke medan perang Taiko Perantara. Medan perang Taiko Menengah. Mendengar kata-kata Chu Xingyun, Yuan Hong dan Niu Ram tidak bisa membantu tetapi membuka mata mereka. Di masa lalu, dua orang bodoh ini selalu berpikir bahwa mereka tidak cukup kuat untuk dengan mudah pergi ke medan perang menengah Taiko. Namun, jika Anda dapat memiliki Purple Mansion Soul dan mengenakan set lengkap Red Mansion Souls, maka bahkan medan pertempuran Taiko Menengah Anda dapat sepenuhnya menyelesaikannya. Selanjutnya, di bawah saran Chu Xingyun, Yuan Hong, Niu Ram, Xiong Da, dan Xiong Er semua menyusut tubuh mereka. Keempat barang buas dengan garis keturunan darah kuno semuanya memiliki kemampuan untuk secara bebas mengubah ukuran tubuh. Tubuh keempat orang bodoh ini sangat besar, dengan ketinggian lebih dari 9 meter. Tetapi jika menyusut, ia dapat direduksi menjadi monyet mini, anak sapi mini, dan beruang mini dengan ketinggian lebih dari 1 meter. Pada saat yang sama ketika sosok itu menjadi lebih kecil, bobotnya juga menjadi lebih ringan, dan dengan pesona magis, itu pasti datang dan pergi. Sedangkan untuk kecoa Kaisar Zun, meski di atas 100.000 gunung, ia benar-benar tidak bisa terbang. Tetapi itu juga karena, di atas 100.000 gunung, gravitasi 10 kali permukaan. Sedangkan untuk medan perang Taiko nomor 2, gravitasi adalah hal yang normal. Kaisar kecoa tidak hanya bisa terbang, tetapi bahkan prajurit kecoa yang ia kental dapat terbang dengan bebas. Anda dapat terbang di tempat pertama, dan kemudian dengan rune magis, kecepatan Kaisar kecoa itu sangat cepat. Segera, selain kecoa Kaisar yang mulia, 4 orang bodoh, masing-masing mengenakan jimat giok sengsing yang diukir oleh mereka oleh Chu Xingyun, bergegas menuju padang rumput di luar kota Lotus Monster. Keempat pesona giok ajaib ini dibuat khusus oleh Chu Xingyun untuk 5 orang ini, mereka dapat bertahan hingga 9 hari 9 malam, dan kemudian mereka harus dikembalikan ke energi penuh sebelum mereka dapat terus digunakan. Adapun kecoa Kaisar Zun, tentu saja, bagiannya sangat diperlukan. Namun, setelah mengambil batu giok sengsing kuno, Lord Kokroa tidak pergi untuk pertama kalinya. Baru saja memperbaiki guci racun Wan Gu, Lord Kokroa tidak punya waktu untuk mengubah prajurit kecoa menjadi gu racun kecoa, jadi, dia tidak memulai dengan terburu-buru. Setelah mengirim pergi Yuan Hong, Niu Ram, dan Xiong Da dan Xiong Er, Chu Xingyun mengambil kecoa Kaisar Zun dan bergegas kembali ke dunia mayat hidup. Di dunia mayat hidup, jika kecoa ini disempurnakan, tubuh belatung beracun ini akan disertai oleh kekuatan dunia mayat hidup. Sebagai hasilnya, probabilitas dari makhluk-makhluk itu terbunuh oleh kecoa yang meracuni kostum jiwa dan tulang roh yang meningkat 10 kali lipat. Di waktu berikutnya, kecoa Kaisar Zun pensiun untuk membuat kecoa beracun kecoa. Yuan Hong, Niu Ram, Xiong Da, Xiong Er, 4 komoditas besar, yang melintasi padang rumput dengan panik meningkatkan kekuatan mereka. Sebulan kemudian, Kaisar Kecoa meninggalkan dunia mayat hidup dan kembali ke kota monster, mengemudikan 3.000 kecoa belatung beracun, dan menyapu rumput hantu bermutasi dengan gerakan menyapu. Adapun Chu Xingyun, dia tidak pergi kemanapun, tetapi tetap berada di jantung dunia mayat hidup mempelajari perubahan di dunia mayat hidup. Ketika saya kembali terakhir kali, dunia mayat hidup itu masih normal. Meskipun ada perubahan dalam berbagai aspek tidak besar. Tapi sekarang, selama waktu Chu Xingyun pergi, dunia mayat hidup berubah dan berkembang pesat setiap hari. Perubahan terbesar adalah di jantung dunia mayat hidup, jumlah mayat hidup meningkat dengan kecepatan luar biasa. Anda harus tahu bahwa mayat hidup di dunia mayat hidup pada dasarnya terkondensasi dari dunia mayat hidup, dan kecepatan pada dasarnya tetap. Tapi sekarang, ada sejumlah besar mayat hidup setiap hari, entah bagaimana muncul di dunia inti bumi, jumlahnya sangat besar. Awalnya, Chu Xingyun ingin memasuki dunia yang berpusat pada bumi dan memperbaiki pesona giok tulang putih. Tetapi ketika dia memasuki dunia yang berpusat pada bumi, dia menemukan bahwa ada banyak kali lebih banyak mayat hidup di sini, dan jumlah total dari mereka masih meningkat. Sementara memperbaiki pesona giok tulang putih, Chu Xingyun mengamati diam-diam. Akhirnya, 3 bulan kemudian, sementara Chu Xingyun berhasil memperbaiki 30 juta pesona tulang-tulang giok, ia juga secara kasar memahami alasan peningkatan besar jumlah mayat hidup di dunia mayat hidup. Dengan bantuan Chu Xingyun saja, dia ingin memperbaiki 30 juta pesona tulang-tulang giok, bahkan jika dia telah berlatih selama 3 tahun atau bahkan 30 tahun, itu tidak akan pernah bisa disempurnakan. Untungnya, dunia mayat hidup ini adalah tubuh Chu Xingyun, dan Chu Xingyun adalah jiwa dunia mayat hidup. Oleh karena itu, menyematkan jiwa di jalan surga, Chu Xingyun secara langsung menggunakan kekuatan dunia, dan di dalam dunia mayat hidup, secara langsung menghasilkan batu giok tulang. Kekuatan dunia adalah kekuatan penciptaan, dan bahkan kehidupan yang tak tertandingi dapat dibuat, belum lagi simbol batu giok. Tentu saja, hukum langit dan bumi saat ini di dunia mayat hidup masih lemah, dan cara alami sangat tidak sehat. Mulai sekarang, mustahil bagi dunia mayat hidup untuk menciptakan kehidupan.
Paling-paling, ia hanya bisa menggunakan mayat hidup untuk mengendalikan tulang dan membentuk makhluk mayat hidup. 30 juta simbol giok tulang-tulang mengkonsumsi semua batu giok yang diperoleh Chu Xingyun dari dunia. Sekarang, seluruh dunia mayat hidup telah benar-benar kosong, dan tidak ada lagi batu giok yang harus diukir. Jika memungkinkan, Chu Xingyun tidak menginginkan kemewahan seperti itu. Tetapi untuk pengembangan gerbang abadi Suantian, tidak peduli seberapa mau, Anda juga harus mau. Apakah itu rumah-rumah putih, rumah-rumah hijau, atau rumah-rumah biru? Terlepas dari fulu itu, atau rune giok tulang-tulang ini. Di permukaan, Chu Xingyun hampir gratis untuk digunakan semua orang. Terutama 3 juta murid Suantian, masing-masing dari mereka menerima satu set pakaian jiwa berjubah biru dan puluhan ribu manusia sia-sia, dan mereka tidak perlu mengeluarkan uang sepeser pun. Xingyun hampir mati. Tapi sebenarnya bukan. Meskipun semua kostum jiwa dan fulu disewa secara gratis untuk digunakan semua orang, mereka juga harus membayar gaji setiap bulan. Dilihat dari permukaan saja, Chu Xingyun adalah kerugian ini hanya untuk memperlakukan para murid Suantian ini sebagai nenek. Tapi sebenarnya bukan. Anda harus tahu bahwa murid-murid Suantian ini adalah pasukan Xianmen Suantian. Tidak dapat dihindari dan perlu untuk mendistribusikan semua peralatan dan peralatan secara gratis. Di masa depan, setelah Chu Xingyun membutuhkannya, bahkan jika mereka tahu bahwa mereka akan mati, mereka hanya dapat menagih dan bertarung untuk gerbang abadi Suantian. Selain itu, terlepas dari gaji bulanan 1000 tulang roh, murid Suantian, dan penunggang naga Suantian, semua penghasilan harus dikembalikan. Bahkan satu tulang roh tidak diperbolehkan untuk tinggal. Jika tidak, Suantian Dragon Reader mendapat ratusan set sehari dan ribuan rumah merah. Bahkan jika ada 91 akun, Chu Xingyun harus mengirimkan puluhan miliar tulang roh sehari. Tidak cukup untuk saat ini, semua kostum Mansoul merah yang dipanen Suantian Longqi harus dikembalikan. Selain itu, sebagai kekuatan inti Suantian Xiantian, 3 juta murid Suantian dan 3.000 wahana naga Suantian harus diolah dengan penekanan, yang benar-benar berbeda dari lebih dari 30 juta murid. Di dalam kota kuno Nanhuang, lebih dari 30 juta magang Suantian harus mengkonsumsi tulang roh untuk membeli apapun yang mereka inginkan. Bahkan jika Anda membeli rune ajaib, Anda perlu mengonsumsi ratusan tulang jiwa. Tidak hanya membutuhkan biaya, tetapi yang paling penting adalah mirip dengan Thunder Fire Rune, Poison Rune. Sejauh ini, hanya Xingtian Rune dan Hidden Rune yang telah dibuka untuk murid Suante. Rune lainnya hanya terbuka untuk murid Suantian dan Suantian Dragon Reader. Kali ini, 30 juta tulang-tulang giok yang dibuat oleh Chu Xingyun dijual untuk uang, dan harganya sangat mahal. Di dalam setiap rune giok tulang putih, ada tulang kambing tulang iblis. Setelah darah menetes, kambing tulang iblis dapat dipanggil dan diringkas menjadi kerangka setan. Dengan kerangka iblis, Anda bisa tak terkalahkan dalam pertempuran di medan perang 1. Di Taiko Battlefield 1, bahkan jiwa mayat terkuat King Kong tidak bisa menghancurkan pertahanan kerangka iblis ini. Selain itu, semakin banyak diserang, semakin sulit tulang kerangka iblis ini, semakin kuat pertahanannya, semakin besar kekuatannya. Awalnya, Chu Xingyun berpikir sedikit dan melepaskan kerangka setan ini. Tapi sekarang, Chu Xingyun telah berubah pikiran. Anda harus tahu bahwa bahkan tulang dan kerangka iblis sangat lemah ketika pertama kali mengembun, hanya dengan terus berpartisipasi dalam pertempuran mereka bisa tumbuh selangkah demi selangkah. Oleh karena itu, untuk melatih semua pasukan tulang iblis dan kerangka sesegera mungkin di dunia mayat hidup, sangat penting untuk menurunkan harga. Faktanya, Suan Tiantuo yang memanggil tulang dan kerangka iblis itu sebenarnya melatih tentara untuk dunia komandan secara gratis. Satu kesatu, dalam kultivasi serba Chu Xingyun tidak akan membayar biaya pelatihan tulang spiritual, tidak ada yang lebih baik dari ini. Awalnya, harga batu giok tulang putih setidaknya 10.000 roh. Tetapi jika benar-benar dijual dengan harga ini, tidak ada yang mampu membelinya, dan kecepatan promosi terlalu lambat. Oleh karena itu, setelah pertimbangan yang cermat, Chu Xingyun menurunkan harga 10 kali, dan selama 1000 tulang roh, dia bisa membeli sepotong giok tulang putih. Bahkan, harga 1000 tulang roh cukup adil. Tulang domba iblis, ditambah harga batu giok, ditambah biaya pemurnian, pada kenyataannya, nilai total, bahkan tidak 100 tulang roh. Karena itu, menjual 1000 tulang roh sudah merupakan keuntungan besar. Tetapi, jika Anda membeli semuanya dengan tulang roh, saya tidak tahu berapa lama bagi para biarawan perempuan untuk membuat 1000 tulang roh. Oleh karena itu, untuk mengolah 30 juta kerangka tulang ajaib ini secepat mungkin, Chu Xingyun dapat membuka pinjaman berbunga rendah untuk semua pengikut Suantian. Selama Anda menandatangani perjanjian, Anda dapat secara langsung mendapatkan pesona giok tulang putih, sehingga memiliki kerangka tulang ajaib yang dapat tumbuh tanpa batas. Selama semua pinjaman dibayar dengan angsuran dan dalam batch dalam 10 tahun ke depan, itu akan baik-baik saja. Melalui teleportasi, Chu Xingyun masing-masing mengirim 33 juta simbol tulang-tulang giok ke kota Nanhuang dan kota Yaolian. Di antara mereka, para murid Suantian di kota Nanhuang dapat memanggil kerangka iblis biasa.
Di kota monster, 3 juta murid Suantian bisa memanggil Kapten Skeleton. Yang disebut Kapten Skeleton sebenarnya adalah tulang kerangka dari domba-domba setan bumi setingkat kapten, seorang prajurit kerangka yang dibentuk oleh aglomerasi. Tidak seperti Suantian Tuo, 3 juta pesona giok tulang-tulang Suantian didistribusikan secara gratis. Alasan mengapa dia begitu murah hati kepada murid-murid Suantian juga diperlukan. Faktanya, murid-murid Suantian, langsung di bawah Suantian Xianmen, sepenuhnya berafiliasi dengan Suantian Xianmen. Suantian Tuo biasa berbeda, hubungan antara Suantian Xianmen dan Suantian Tuo milik hubungan semi-kooperatif dan semi-dipekerjakan. Murid-murid Suantian berbeda, segala sesuatu tentang mereka termasuk kehidupan, adalah milik Suantian Xianmen. Setelah menyematkan jiwa surga di jalan surgawi yang mati, para murid Suantian tidak bisa lagi mengkhianatinya, jika tidak, satu-satunya hal yang menunggu mereka adalah penghancuran jiwa-jiwa. Pertama bergegas ke kota iblis, dan menyerahkan rune giok dari pemimpin tengkorak iblis. Setelah itu, Chu Xingyun bergegas ke kota Nanhuang lagi, dan menyerahkan 30 juta giok kerangka tulang ajaib kepada Miao Miao. Menurut pengaturan Chu Xingyun, di waktu berikutnya, Miao Miao akan menjual jimat jade kerangka setan ke Suantian Tuo dengan pinjaman bunga rendah. Perlu disebutkan bahwa simbol-simbol batu giok ini harus berupa darah yang dihaluskan di tempat, dan begitu darah diperhalus, tidak ada orang lain yang dapat menggunakannya. Setelah membuang semua simbol tulang dan batu giok dengan benar, Chu Xingyun bergegas kembali ke dunia mayat hidup untuk pertama kalinya dan memasuki dunia yang berpusat pada bumi lagi. Dunia mayat hidup, di jantung bumi. Chu Xingyun Pan duduk di tengah-tengah pusat bumi dan melihat sekeliling. Langit dan tanah, bintik-bintik cahaya abu-abu yang tak terhitung jumlahnya, tidak teratur, berkeliaran di udara. Bintik-bintik cahaya abu-abu ini adalah kekuatan jiwa, tepatnya, ini adalah mayat hidup. Namun, jiwa-jiwa ini tidak memiliki vitalitas, hanya kemampuan berpikir yang paling sederhana dan paling mendasar, dan tidak memiliki kebijaksanaan. Pada saat ini, tidak ada yang tahu berapa banyak mayat hidup di inti bumi dari dunia mayat hidup. Bahkan Chu Xingyun, Tuan Satu Alam, tidak tahu. Dibandingkan dengan setahun yang lalu, jumlah mayat hidup di dunia mayat hidup lebih dari 10 kali lipat. Dan, sampai sekarang, jumlah ini masih meningkat dengan kecepatan gila. Setiap menit dan setiap detik, ada mayat hidup yang tak terhitung jumlahnya, muncul di inti dalam dunia mayat hidup. Mulai sekarang, Chu Xingyun sudah mengerti. Selain mayat hidup di dunia mayat hidup itu sendiri, mereka yang anehnya muncul dalam jumlah besar berasal dari medan perang Taiko, dari binatang buas yang terbunuh oleh gerbang abadi Suantian dan para murid. Jika itu hanya dibunuh, tetapi tidak ada kostum roh dan tulang roh yang kental, maka tidak ada yang akan berubah. Namun, begitu jiwa roh itu dipenggal, kostum jiwa atau tulang roh itu diringkas, yang berarti bahwa jiwa perang yang mengendalikan jiwa binatang telah sepenuhnya berubah menjadi jiwa yang mati. Begitu mereka menjadi jiwa maut, mereka akan memasuki dunia roh mati dan memasuki jantung dunia roh mati. Dari sekarang ke sekarang, meskipun mustahil untuk mengirim semua 30 juta pengikut, bahkan jika hanya 10 juta pengikut yang tersentuh, jiwa binatang yang dipenggal setiap hari tidak terhitung jumlahnya. Terutama 3 juta murid Suantian harus pergi untuk pelatihan setiap hari, menewaskan ratusan juta rumput Yinsen bermutasi setiap hari. Karena itu, mulai sekarang hingga sekarang, setiap menit dan setiap detik, akan ada 10 juta jiwa yang mati di bumi dari dunia yang tidak mati. Jiwa akan menjadi orang mati, tetapi orang mati akan selalu menjadi orang mati, yaitu, ia tidak bisa menjadi jiwa, juga tidak bisa dihancurkan. Namun, di antara mayat hidup, mereka dapat melahap dan bergabung satu sama lain untuk membentuk mayat hidup yang lebih kuat. Pada saat ini, di bawah pengawasan Chu Xingyun, mayat hidup yang tak terhitung saling mengejar, berputar-putar dan menjalin. Kadang-kadang, satu mayat hidup menelan yang lain, menambah volumenya sedikit, dan kilaunya menjadi lebih cerah. Dari pandangan sekilas, seluruh dunia yang berpusat pada bumi tidak lagi penuh dengan mayat hidup abu-abu, di antara mereka, sejumlah kecil mayat hidup memancarkan cahaya putih ke seluruh tubuh, mereka jauh lebih besar dan bergerak lebih cepat. Chu Xingyun mau tidak mau berpikir diam-diam di antara pikirannya. The Undead abu-abu sesuai dengan tingkat jiwa perang terendah. Dan akankah mayat hidup putih itu sesuai dengan semangat Baimang? Menggelengkan kepalanya dengan kosong, sampai sekarang, Chu Xingyun memiliki informasi yang terlalu sedikit. Perubahan di dunia mayat hidup ini baru saja dimulai, banyak hal yang hanya bisa ditebak dan tidak ada kesimpulan akurat yang bisa ditarik. Tapi satu hal yang pasti. Dengan meningkatnya mayat hidup di jantung dunia mayat hidup, kekuatan mayat hidup telah meningkat dan kekuatan dunia dari dunia mayat hidup telah menjadi semakin tirani dan besar. Namun, perkembangan dunia adalah tentang keseimbangan. Dengan peningkatan cepat mayat hidup di jantung bumi, latar belakang dangkal dunia mayat hidup mulai menunjukkan ketidakmampuannya. Jika Anda ingin mengakomodasi sejumlah besar jiwa, apakah itu jiwa atau mayat, Anda perlu banyak batu giok. Sekarang, Chu Xingyun hampir mengkonsumsi batu giok yang ada.
Dengan peningkatan besar mayat hidup, jika tidak ada cukup batu giok untuk memberi makan semangat, seluruh dunia mayat hidup tidak bisa berkembang sama sekali. Untuk kekuatan jiwa, batu giok adalah rumah sekaligus makanan. Jika tidak disematkan dalam batu giok, bahkan jika mereka yang mayat hidup menelan lebih banyak mayat, tidak akan ada gunanya. Bahkan jika energi dari undead berlimpah, secara bertahap akan hilang karena kurangnya perawatan batu giok. Sambil menghela nafas, Chu Xingyun meninggalkan dunia mayat hidup dan kembali ke kota Nanhuang, dan bergegas menuju pavilion Jubao sesegera mungkin. Jika Chu Xingyun ingin mendapatkan sejumlah besar batu giok, ia hanya bisa mempercayakan Jubao Ge. Di dalam pavilion Jubao, Chu Xingyun berhasil melihat Master Troll pavilion Jubao dan menjelaskan niatnya. Saya mendengar bahwa Chu Xingyun membutuhkan sejumlah besar batu giok, dan pengawas troll tidak bisa membantu menunjukkan ekspresi pahit. Di lautan bintang-bintang, batu giok disebut roh batu giok, sebuah batu indah yang dapat menyehatkan jiwa. Chu Xingyun tidak hanya membutuhkan batu giok, bahkan, semua kaisar palsu di seluruh lautan bintang membutuhkan batu giok. Adapun kaisar nyata yang memiliki kekuatan dunia, kebutuhan akan batu giok belum lagi. Apakah ada spiritualitas di dunia, dan apakah makhluk spiritual dapat dilahirkan atau tidak, terutama tergantung pada berapa banyak batu giok yang ada di dunia ini. Terlebih lagi, karena batu roh dapat menyuburkan arwah dan arwah, jadi biksu dari semua ras juga perlu mengkonsumsi sejumlah besar batu giok. Jika tulang roh adalah mata uang di lautan bintang, kemudian giok setara dengan emas alam semesta, meskipun itu bukan mata uang yang beredar, itu adalah apa yang diimpikan semua orang. Jika Anda hanya ingin sejumlah kecil batu giok, lebih baik untuk mengatakan, 180-80 ton, Master Troll dapat membantunya mendapatkannya kapan saja, atau bahkan memberikannya kepada Chu Xingyun secara gratis. Tetapi jika Chu Xingyun membutuhkan ratusan juta ton batu giok, maka tidak mungkin. Bagaimanapun, Jubao Ge adalah rumah lelang, bukan pasar perdagangan komoditas. Tepat ketika Chu Xingyun kecewa dan hendak berbalik dan pergi, Kepala Troll memberikan pesan yang sangat penting bagi Chu Xingyun. Di dalam Taiko Battlefield nomor 3, di kedalaman 100.000 gunung, seseorang pernah menemukan tambang batu giok. Namun, setelah menambang tambang giok selama lebih dari 30 tahun, tirai racun tebal menyelimuti dan semua orang mati. Sampai sekarang, tambang batu giok masih tersembunyi di tirai racun, tetapi tidak ada yang berani mendekat. Apa yang disebut tirai racun mengacu pada kedalaman 100.000 gunung, malaria beracun yang sangat tebal dan kejahatan beracun. 100.000 gunung sekarang terbuka, dan hanya ada lebih dari 30.000 totalnya. Di kedalaman 100.000 gunung, gunung yang tak terhitung jumlahnya tersembunyi di tirai racun yang tebal. Tirai racun itu sangat beracun. Begitu masuk ke dalam tirai racun, Anda bisa melihat pemandangan paling jauh 100 meter. Selain itu, di bawah kekuatan erosif yang hebat, kekuatan korosif, dan kekuatan fagosit dari tirai racun, tidak ada yang bisa bertahan lama. Hal yang paling menakutkan adalah bahwa di balik tirai racun, semua makhluk jiwa batu akan bermutasi dan menjadi sangat kuat. Adapun apa yang telah menjadi Soul Beast, belum ada yang tahu. Semua orang yang telah melihat binatang jiwa batu mutan mati. Tentu saja, beberapa orang bersumpah bahwa mereka telah melihat binatang jiwa batu mutan. Tetapi masing-masing saksi yang bersumpah ini berbeda. Jelas, sebagian besar dari orang-orang ini berbohong dan membual. Karena itu, sampai sekarang, semua yang ada di tirai racun masih tertutupi selubung misterius, dan tidak ada yang tahu apa yang ada di dalamnya. Saya mendengar bahwa ada tambang batu giok di kedalaman 100.000 gunung, dan mata Chu Xingyun meledak sia-sia. Bagi Chu Xingyun, dunia mayat hidup adalah akarnya. Semakin kuat dunia mayat hidup, semakin menakutkan kekuatan dunia yang menarik Chu Xingyun. Sekarang, peluang pengembangan dunia mayat hidup ada di depan kita. Jika Anda tidak memiliki cukup batu giok untuk membangkitkan semangat Anda kehilangan peluang emas ini. Bahkan jika Chu Xingyun tidak tertekan, dia akan sangat kecewa. Meskipun diketahui berbahaya, jika Anda ingin dengan cepat meningkatkan kekuatan Anda harus mengambil risiko. Sekarang, hanya ada dua jalan di depan Chu Xingyun. Cara pertama adalah bertarung dengan mantap, berlatih langkah demi langkah, dan kemudian bertemu di Tianyi dan dibunuh oleh di Tianyi. Hari kedua adalah mencari kekayaan dan kekayaan, mempertaruhkan hidup Anda, dan berlatih secara gila-gilaan dengan efisiensi tertinggi. Hanya dengan cara ini, ketika bertemu Kaisar Tianyi, Chu Xingyun akan memiliki sinar vitalitas. Oleh karena itu, untuk meningkatkan kekuatan dunia mayat hidup secepat mungkin, Chu Xingyun harus mengambil risiko. Meninggalkan pavilion Jubao sepanjang jalan, Chu Xingyun bergegas ke kota Yaolian dan memeriksa situasi kultivasi semua orang. 2 bulan telah berlalu. Sekarang, Yuan Hong, Miu Ram, Xiong Da, dan Xiong Er telah mencapai bintang merah. Butuh setidaknya sebulan untuk mempromosikan jiwa perang ke 9 bintang di rumah mewah merah. Yang mengejutkan Chu Xingyun adalah bahwa Lord Kokroa, yang menghabiskan hanya sedikit lebih dari sebulan, telah menyusul Yuan Hong dan Miu Ram, dan juga mencapai 6 bintang Red Mansions.
Namun, kecoa memiliki 10.000 kecoa dan guci, dan ada 3.000 kecoa yang beracun, jadi masuk akal untuk menumbuhkan kecepatan. Chu Xingyun paling kagum, tetapi juga milik Huli. Tidak terlihat dalam 2 bulan, Huli telah mempromosikan Soul of War ke-7 bintang Hongmang. Ini terlalu cepat. Melihat Huli yang dekat, jelas, dan cantik, Chu Xingyun tersenyum dan berkata, sangat bagus, terus bersorak. Jika Anda dapat mengikuti kemajuan kami, bawa ke medan perang Taiko menengah di masa depan kamu. Mendengar Chu Xingyun akhirnya melepaskan, Ken membawanya ke medan perang menengah Taiko, dan Huli tiba-tiba menunjukkan senyum yang menawan dan manis. Selama 2 bulan ini, Huli hanya tidur 2 jam sehari, dan 10 jam lainnya semuanya bekerja keras. Huli tahu bahwa dia lemah dalam semua aspek kecuali karena memiliki pesona dan kekuatan magis. Karena itu, dia hanya bisa menebus kekurangan dalam semua aspek melalui kerja keras. Huli percaya bahwa selama dia bekerja keras, Chu Xingyun pasti akan melihat di matanya dan tidak akan mengecewakannya. Dengan penuh semangat mengangguk pada Huli, tetapi ketika Chu Xingyun hendak berbalik dan pergi, Huli mengambil lengannya. Tiba-tiba menoleh untuk melihat Huli. Sejauh yang dia bisa lihat, mata Huli sedikit berkedip, dan dia sepertinya takut akan sesuatu. Pada saat yang sama, cahaya merah muda samar melintas dari sudut mata. Sambil mengerutkan kening, Chu Xingyun berkata dengan suara yang dalam, apa yang kamu lakukan? Menghadapi pertanyaan Chu Xingyun, Huli sedikit bingung dan dengan lemah berkata, aku ingin. Melihat suara berderit Huli, meskipun terlihat sangat mencurigakan, tapi saya tidak tahu mengapa, dalam hati saya, Chu Xingyun tidak ingin menanyainya. Menghadapi mata dingin Chu Xingyun, Huli akhirnya memikirkan sesuatu, dan dengan berani berkata, Suantian Dragon Reading memiliki naga, jadi saya tidak punya. Saya tidak ingin kerangka, begitu menakutkan, begitu menakutkan. Menghadapi kata-kata Huli, Chu Xingyun segera tersenyum pahit. Santai ekspresinya dengan santai, Chu Xingyun berkata dengan lembut, kenapa kamu juga ingin memanggil proyeksi binatang bintang? Mengangguk dengan paksa, Huli Jiao berkata, kamu tidak tahu, betapa menakutkan dan mengerikan kerangka berdiri di sebelahmu sendirian di hutan belantara. Dengan senyum pahit, Chu Xingyun menggelengkan kepalanya dan berkata, proyeksi makhluk buas pemanggil hilang, jadi. Aku akan mengirimimu penembak naga perak pemanggil. Penembak naga perak. Mendengar kata-kata Chu Xingyun, Huli tiba-tiba membuka matanya. Sejujurnya, pengejaran materialitas Huli sangat rendah. Jika tidak, dengan penampilan Huli, apa yang Anda inginkan? Alasan mengapa saya baru saja meminta Chu Xingyun untuk proyeksi monster bintang pemanggil sebenarnya hanya alasan untuk dibuat. Sudah lebih dari 2 bulan dan lebih dari 60 hari sejak terakhir kali Chu Xingyun terpesona. Jika Anda tidak menambahkan efek pesona sesegera mungkin, sekali lebih dari 81 hari efek pesona akan terangkat. Meskipun, Huli percaya pada pesonanya dan percaya bahwa dia akan membuat Chu Xingyun jatuh cinta pada dirinya sendiri. Tapi masalahnya sekarang adalah bahwa Chu Xingyun tidak memberinya kesempatan untuk berhubungan sama sekali. Dia telah sibuk di luar dan tidak punya waktu untuk menumbuhkan perasaan. Dalam kondisi saat ini, setelah efek pesona terangkat, Chu Xingyun pasti tidak akan jatuh cinta padanya. Oleh karena itu, hanya dengan menarik tindakan Chu Xingyun, Huli sekali lagi melemparkan jimat dan kekuatan gaib menghidupkan kembali efek jimat. Namun, jelas bahwa gerakan kecil Huli ditangkap secara tajam oleh Chu Xingyun, dan dipertanyakan secara vokal. Menghadapi pertanyaan, Huli secara alami perlu memberikan penjelasan. Dalam kepanikan, Huli memikirkan alasan tadi dan meminta Chu Xingyun untuk proyeksi Soul Star Beast. Tapi saya tidak pernah berpikir bahwa meskipun Chu Xingyun tidak berjanji untuk memanggilnya proyeksi Star Beast itu memberinya panggilan penembak naga perak yang benar-benar mengejutkan. Melihat Chu Xingyun dengan mata cerah, Huli melompat dan berkata, apakah penembak Silver Dragon? Apa itu? Sepertinya sangat kuat. Sambil tersenyum dan mengangguk, Chu Xingyun berkata, tentu saja itu bagus, tunggu sebentar. Di antara kata-kata itu, Chu Xingyun melambaikan tangan kanannya, membuka celah dimensi. Saat berikutnya, di bawah tatapan terkejut Huli, seorang penembak perak dengan ketinggian hampir 2 meter melangkah keluar dari celah dimensi. Melihat penembak naga perak dengan kedua mata bersinar, Huli berkata dengan mata bersinar tener. Ini sangat tampan, ini didasarkan pada tubuhmu sebagai templat. Kamu, aku, ini. Menghadapi kata-kata Huli, Chu Xingyun tidak bisa menahan senyum pahit. Awalnya, ketika Huli memuji penembak Yinlong sebagai tampan, saya tidak tahu mengapa, hati Chu Xingyun meledak dengan rasa asam. Tapi segera, ketika Huli berkata, alasan mengapa penembak Yinlong tampan adalah karena ketika sosok itu adalah Chu Xingyun, semua rasa asam hilang, dan digantikan oleh rasa yang sangat manis. Dengan senyum pahit, dia menggelengkan kepalanya, dan Chu Xingyun menatap kosong pada Huli. Bukankah itu, sudah lama tanpa hubungan wanita? Kenapa, dia sangat menyukai gadis di depan karena kecantikannya? Masih karena, dia memiliki mata yang sama dengan Ye Qianhan. Menggelengkan kepalanya, Chu Xingyun berkata, oke, mulai sekarang, penembak naga perak ini akan menjadi milikmu.
Tetapkan saya. Menatap Chu Xingyun, Hu Li berkata, bagaimana cara mengirimnya? Apakah saya perlu melakukan sesuatu? Mengangguk kepalanya, Chu Xingyun berkata, tentu saja kamu membutuhkannya. Kamu harus meneteskan darah esensi dan melakukan pemurnian darah sebelum kamu bisa mengendalikannya seperti yang kamu inginkan. Mengangguk kepalanya, Hu Li menggigit jarinya dan menjatuhkan setetes darah di dada Yinlong Archer. Pada saat berikutnya, setetes darah merah terang langsung jatuh ke dada penembak naga perak. Dengan integrasi esensi dan darah, dalam sekejap Hu Li dengan tajam merasa bahwa bahkan dengan mata terpejam, dia bisa merasakan keberadaan Yinlong Sagittarius. Melihat kegembiraan Hu Li, Chu Xingyun berkata, ketika Anda membutuhkannya, Anda dapat memanggilnya kapan saja, ketika Anda tidak membutuhkannya, Anda dapat menyelinap ke ruang dimensi. Oh, bisakah itu tidak terlihat? Mendengar kata-kata Chu Xingyun, hati Hu Li bergerak, dan penembak naga perak dan cahaya perak melintas di sekujur tubuhnya, langsung menghilang di tempat. Dalam persepsi Hu Li, penembak Silver Dragon masih ada di tempat, tetapi tidak lagi berada di ruang yang sama. Di antara saat-saat berpikir, lampu perak menyala, dan penembak naga perak muncul di sana seketika, tanpa bergerak sama sekali. Dengan teriakan kegembiraan, Hu Li berkata, penembak Silver Dragon ini sangat keren, sangat mengerikan, terima kasih, terima kasih. Sambil menjabat tangannya, Chu Xingyun berkata, kamu tidak perlu berterima kasih padaku, penembak Silver Dragon yang sama, dan 3.000 patung, turunkan, kamu dapat memilih dari 3 juta murid. Tunggu, jangan tunggu Chu Xingyun selesai berbicara, Hu Li mengerutkan kening dan berkata, mengapa Anda ingin menyebarkannya? Bukankah lebih baik jika semuanya ditugaskan ke satu orang? Semuanya dalam satu perintah. Mendengar kata-kata Hu Li, Chu Xingyun menggelengkan kepalanya dengan pahit dan berkata, saya sudah memikirkannya, tetapi masalahnya adalah bahwa setiap penembak naga perak perlu mengkonsumsi banyak kekuatan mental, dan tidak ada yang dapat memperbaiki 3.000 patung pada saat yang sama. Penembak naga perak. Menghadapi kata-kata Chu Xingyun, Hu Li tersenyum bangga. Suku Tianhu, dikenal sebagai Vixen oleh suku Taiko. Karakter yang bagus ini bukan hanya karena pesona dan kekuatan magis suku Tianhu, tetapi juga karena kekuatan spiritualnya yang tak tertandingi. Setiap orang memiliki kekuatan spiritual, yang tidak jarang. Secara umum, kekuatan mental dibedakan oleh kekuatan dan kelemahan. Misalnya, yang memiliki kekuatan mental yang kuat menekan semangat siapa yang memiliki siapa. Dari segi kekuatan saja, suku Tianhu sebenarnya rata-rata tidak ada yang istimewa. Tapi, selain kekuatan mental sebenarnya memiliki indikator penting, yaitu kuantitas. Orang-orang dengan kekuatan mental yang lebih tinggi, bahkan jika mereka sibuk selama lebih dari 20 jam sehari, hanya beristirahat selama 2 atau 3 jam, mereka masih bisa energi setiap hari, dan mereka tidak akan pernah mengantuk dan lelah. Untuk orang-orang dengan kekuatan mental yang kurang, bahkan jika kekuatan mentalnya sangat kuat, itu tidak akan terlalu lama. Banyak orang seperti ini, mereka menakutkan dan efisien, dan ini adalah manfaat dari kekuatan mental yang tinggi. Namun, karena jumlah roh yang relatif kecil, tidak mungkin untuk tetap dalam konsentrasi yang lama. Pada dasarnya, setelah 3 atau 4 jam kerja terus-menerus, roh jatuh ke dalam keadaan kelelahan dan mengantuk tidak dapat melanjutkan. Jika kekuatan roh digambarkan oleh kualitas, maka jumlah roh hanya bisa digambarkan dengan jumlah. Hu Li memiliki darah suku Tianhu, dan kualitas spiritualnya tidak berbeda dari kebanyakan ras. Namun, dari segi kuantitas, suku Tianhu benar-benar unik, dan itu adalah tahta pertama dari 10.000 suku, tidak pernah terguncang secara pasif. Alasan mengapa suku Tianhu pintar adalah karena sangat energi sehingga hanya perlu 2 jam tidur sehari untuk mempertahankan keadaan puncak sepanjang hari. Alasan mengapa suku Tianhu keluar dari divisi militer bukan hanya karena kepintarannya, tetapi lebih, karena waktu yang dihabiskan oleh suku Tianhu untuk belajar jauh lebih banyak daripada ras lain. Lama bernafas, Chu Xingyun berkata, bahkan jika Anda sendirian, Anda memang bisa memperbaiki 3.000 penembak naga perak, saya tidak menyarankan Anda untuk melakukannya. Setelah jeda, Chu Xingyun melanjutkan, 3.000 penembak naga perak semua di bawah kendali satu orang. Ini memiliki keuntungan besar, tetapi kerugiannya juga jelas. Mengangguk dengan jelas, Hu Li berkata, aku mengerti, jika 3.000 penembak naga perak semua berada di bawah kendaliku, maka selama kau membunuhku, semua penembak naga perak akan lumpuh. Mengangguk dengan penuh penghargaan, Chu Xingyun tersenyum dan berkata, ya, itulah faktanya, jadi. Aku masih menyarankanmu untuk memilih 3.000 murid elit dan membentuk Xuantian Sensei. Mengangguk dengan penuh semangat, Hu Li berkata, kalau begitu, bisakah pemimpin Xuantian Sensei dipegang olehku? Kamu, Heli memandang Hu Li dengan ragu, Chu Xingyun berkata, tidak masalah bagimu untuk mengambil alih untuk saat ini, tapi, jika kamu tidak melakukannya dengan baik, kamu tidak memenuhi syarat. Sebelum Chu Xingyun selesai berbicara, Hu Li mendengus bibirnya dan memutar tubuhnya dan berkata, tidak masalah, aku tidak peduli. Bahkan jika aku tidak melakukannya dengan baik, aku akan menjadi pemimpinnya. Setelah jeda, Hu Li Jiao berkata, saya percaya saya baik atau tidak, saya pasti akan belajar keras.
Bahkan jika saya tidak dapat melakukannya untuk sementara itu tidak berarti saya tidak bisa melakukannya selamanya. Dengan senyum pahit, dia menggelengkan kepalanya dan berganti ke orang lain. Dengan permintaan seperti itu, Chu Xingyun berbalik dan pergi. Tapi saya tidak tahu mengapa, melawan Huli, Chu Xingyun bahkan tidak bisa mengangkat sedikit pun penolakan. Yang paling penting, Chu Xingyun setuju dengan apa yang dikatakan Huli. Yang paling ditakuti Chu Xingyun adalah dia tidak berbakat, tetapi tidak bekerja keras. Bahkan jika tidak ada bakat, selama Anda bersedia bekerja keras, bahkan jika Anda tidak dapat melakukannya untuk sementara waktu, tetapi jika Anda terus bekerja keras, Anda akan cepat atau lambat akan berhasil. Selain itu, Chu Xingyun mau percaya, dan mau mempercayai Huli, jadi, untuk memberikan penembak Yinlong padanya, Chu Xingyun masih nyaman. Jika itu ada di tangan orang lain, maka dua dari mereka. Setelah menempatkan 3.000 penembak naga perak ke dalam simbol ruang giok, Chu Xingyun memberikannya kepada Huli. Adapun pembentukan Suantian Sensei, Chu Xingyun tidak akan campur tangan, dan itu akan diselesaikan oleh Huli. Setelah menjelaskan semuanya, Chu Xingyun kembali ke kota Nanhuang dengan mengirimkan spirit arai. Begitu dia muncul di arai roh teleportasi di kota Nanhuang, rengekan yang agak akrab masuk ke telinga Chu Xingyun. Melihat sekeliling dengan curiga, seperti yang bisa Anda lihat di samping susunan teleportasi kuno yang besar, seorang gadis berjongkok di tanah dengan tangan menutupi wajahnya, menangis sedih. Yelan, melihat sosok yang sudah dikenalnya, Chu Xingyun tidak bisa membantu tetapi berbisik, dan kemudian dengan cepat berjalan. Pergi lebih dekat dan perhatikan dengan seksama. Tentu saja, gadis itu tidak lain adalah Yelan. Berjongkok, Chu Xingyun berkata dengan lembut, Yelan. Ada apa denganmu? Mengapa kamu menangis di sini? Mendengar suara Chu Xingyun, Yelan segera mengangkat kepalanya dari lengannya. Melihat mata Yelan yang merah dan bengkak, Chu Xingyun hanya bisa mengerutkan kening dan berkata, ada apa, siapa yang menggertakmu? Sambil menggelengkan kepalanya, Yelan berkata, tidak ada yang menggangguku, aku hanya merasa kasihan pada diriku sendiri. Mengangguk dengan jelas, Chu Xingyun berkata, apakah itu karena aku tidak bisa memasuki medan perang Taiko? Mengangguk-angguk, Yelan berkata, ya, kenapa seorang biarawan wanita tidak bisa memasuki Taiko Battlefield No. 3. Dalam hal ini, bagaimana kita berlatih selanjutnya? Melihat sekeliling, Chu Xingyun berkata, bagaimana dengan rekan setimmu? Kemana mereka pergi? Menghadapi pertanyaan Chu Xingyun, air mata Yelan mengalir lebih cepat. Dengan mulut sempit, Yelan berkata, mereka tidak peduli padaku, mereka pergi ke Taiko Battlefield No. 3. Dengan senyum pahit, Chu Xingyun berkata, jangan Zhao Xuan sangat menyukaimu. Kenapa, dia tidak peduli lagi denganmu? Mencukur bibirnya, Yelan berkata, dia sangat menyukaiku, tapi aku tidak menyukainya, dan, semuanya telah berubah sejak dia memasuki kota Nanhuang. Mengangguk dengan jelas, Chu Xingyun berkata, di kota Nanhuang, di dalam area pertemuan manusia, 80% adalah biksu wanita, dan 20% sisanya adalah biksu pria, tetapi kebanyakan dari mereka adalah anak di bawah umur. Berduka dengan mulut sempit, Yelan berkata, ya, semua biksu pria di sini sangat populer. Setelah melihat Chu Xingyun, Yelan melanjutkan, para biarawan wanita itu lebih kuat dariku, mereka lebih lama dariku, mereka lebih baik dariku, dan mereka begitu bergairah tentang dia, jadi dia. Melihat penampilan Yelan yang sedih, Chu Xingyun tidak bisa menahan senyum, sepertinya, kamu masih sedikit menyukainya, kalau tidak bagaimana mungkin itu bisa begitu menyedihkan sekarang. Dengan napas lemah, Yelan berkata, jelas tidak mungkin untuk mengatakan bahwa dia benar-benar absen dari hatiku. Melihat kosong ke langit, Yelan berkata, meskipun kemampuannya keras, setidaknya, dia tidak memiliki kekejaman, dan menggunakan keselamatan keluarganya untuk memaksa saya melakukan hal-hal yang tidak ingin saya lakukan. Mengangguk-angguk kepalanya, Chu Xingyun berkata, itu sebabnya aku menahannya sepanjang waktu. Bagaimanapun, aku bisa merasakan bahwa dia benar-benar peduli padamu dan benar-benar menyukaimu. Dengan senyum sedih, Yelan berkata, dari kecil ke besar, dia telah berada di sisiku. Awalnya, aku sudah terbiasa dengan keberadaannya, dan aku telah mencoba menerimanya, tetapi aku tidak berharap. Di tengah kata-kata, Yelan menangis lagi, tidak dapat berbicara. Dengan menghela nafas, Chu Xingyun tahu bahwa dia tidak bisa memasuki medan perang Taiko nomor 3, yang tentu saja membuat Yelan sedih. Tetapi yang membuatnya lebih sedih lagi adalah orang yang ia rencanakan untuk terima, tetapi ia meninggalkannya. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton dan mendengarkan cerita yang Mimin sampaikan. Untuk episode selanjutnya, ditunggu saja dan tetap standby di Hiu Yin Channel. Terima kasih.